Ada 160.000 dokter di Indonesia. Berapa orang yang membela Ibu Siti Fadilah? Pasti ada sebagian kecil dokter yang membela terang-terangan. Mungkin ada yang hatinya membela tapi tak berani terang-terangan. Karena industri kesehatan tak lepas dari bisnis rumah sakit, bisnis obat-obatan, sistem komisi dari industri farmasi. Dan pasti ada juga orang atau kelompok tertentu yang memang berharap Ibu Siti Fadilah dipenjara. Ini adalah fakta yang menyakitkan di negara kita. Para dokter adalah pahlawan kemanusiaan. Tapi industri kesehatan, termasuk rumah sakit, industri farmasi, industri vaksin adalah bisnis yang tak mungkin lepas dari benturan kepentingan. Dokter sejati, pahlawan kemanusiaan, pasti tak ingin banyak korban COVID. Dokter tak bisa menolak pasien. Kalau hasil tesnya positif COVID, harus dirawat. Semakin ngawur alat tesnya, semakin banyak tertuduh korban, orang tanpa gejala dan lain-lain, justru semakin kasihan dokter dan juru rawatnya. Yang sakit beneran ada, contohnya Menteri Perhubungan kita. Memang sakit, tapi yang tesnya positif COVID padahal nggak sakit juga banyak. Dampak negatif dari APBN untuk subsidi korban COVID, dan ini dilemanya, adalah benturan kepentingan. Ada pihak-pihak yang ingin jumlah korban COVID menjadi banyak, bisnis anggaran. Padahal uangnya adalah utang yang harus dicicil oleh rakyat selama 50 tahun. Penggelembungan jumlah korban COVID di rumah sakit terjadi di Amerika. Saya akan sampaikan bukti-buktinya pada tayangan berikut. Sementara di Indonesia bukan rahasia lagi bahwa organisasi dokter justru mengkritik pemerintah yang dianggap mengecilkan jumlah korban COVID. Tampaknya sebagian dokter ingin korban COVID lebih banyak, sejalan dengan WHO. Sebuah organisasi besar pasti tak luput dari kepentingan politik. Kalau ada dokter yang tak disukai oleh organisasi, tapi diangkat jadi Menteri Kesehatan, sudah pasti banyak yang tidak happy. Oleh sebab itu, jangan harap semua dokter satu suara soal COVID. Kalau saya boleh saran kepada Pak Menteri Kesehatan, untuk sementara ini tetaplah di luar radar. Mohon bikin penelitian sendiri tentang COVID ini. Saya yakin cukup 10 orang saja. Tapi tak mungkin bisa dilakukan sendirian seperti oleh Dr. Kaufman dan lain-lain karena tak ada biayanya. Lakukanlah penelitian diam-diam. Saat ini sudah betul, tak perlu debat publik, tak perlu menjelaskan pada rakyat, cukup laporkan pada presiden. Rakyat tak perlu tahu, yang penting hasilnya. Saya menghimbau kepada 160.000 dokter di Indonesia agar satu suara soal rekannya, seorang dokter mantan Menteri Kesehatan yang difitnah dan dipenjara. Tunjukkan solidaritas sesama dokter. Mari kita bela Ibu Siti Fadilah, baru setelah itu kita bicara soal COVID. Ibu Siti Fadilah adalah simbol independensi kita dari kekuatan asing yang ditumpangi oleh kepentingan bisnis industri vaksin. Selama tidak independen dari WHO yang digaji oleh Bill Gates dan perusahaan-perusahaan vaksin dunia, lebih baik kita tak usah bicara soal COVID. Ibu Siti Fadilah adalah simbol perlawanan terhadap sistem yang zolim. Bahwa kita, bangsa Indonesia, bukan sekumpulan domba yang digiring oleh juru selamat palsu menuju pejagalan. Then we are nothing but sheep being herded to the final slaughterhouse. I will not go down that way. I choose to fight back. I choose to rise, not fall. I choose to live, not die. And I know that what's within me is also within you. That's why I ask you now to join me. Join me. Rise up with me. Rise up on the wings of this slain angel. We'll rebuild on the soul of this little warrior. We will pick up his standard and raise it on. Carry it forward until this city, your city, our city, his city, is a palace again.